Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Sampai sekarang, belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakannya saja cenderung ogah-ogahan belakangan ini. Sudah mati angin. Pancasila terkesan seperti diterlantar. Sebaliknya, godaan menggantikannya sebagai ideologi negara tidak pernah surut meski tidak selalu terbuka. Upaya diam-diam, pelan-pelan, dan terselubung lebih berbahaya ketimbang terbuka, karena lazimnya sulit diantisipasi. Godaan menggantikannya dengan ideologi lain, ditambah ketidakseriusan mewujudkannya, membuat posisi Pancasila sebagai dasar negara benar-benar terjepit dan lesu darah. Maka dari itu, mari kita coba review kembali, ulas dan koreksi bagaimana Pancasila dapat dijadikan sebagai sistem filsafat dan etika. Apakah nilai Pancasila telah teraplikasi dalam kehidupan negara? Nah, dari sekian banyak isu yang ada di Indonesia, kami berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam Good Corporate Governance. Nah, pasti kalian tahu kan, ini apa? Ya, ini adalah PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ada apa dengan KAI? Berikut ulasannya. Berikut adalah kasus yang kami temukan di antara news.com.
dalam kasus ini terdeteksi adanya kecurangan dalam pembagian laporan dan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Yang melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan adalah PT Kereta Api Indonesia, yang merupakan salah satu dari badan usaha milik negara. PT Kereta Api Indonesia mencatat telah meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Akan tetapi, ketika diteliti dan dikaji lebih rinci, PT Kereta Api Indonesia justru mengalami kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Laporan kerugian ini dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik. Kerugian ini diduga disebabkan oleh PT Kereta Api Indonesia tidak menagih utang dari pihak ketiga selama 3 tahun berturut. Sekarang, mari kita lihat fakta yang ada. Di tengah masalah yang melanda PT Kereta Api Indonesia sehingga mengakibatkan direkturnya ditetapkan sebagai tersangka, hal yang sangat kompleks terjadi. Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia meraih gelar El Sinta Award. El Sinta Award itu merupakan gelar yang diberikan kepada badan usaha milik negara yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lalu, apa kaitan masalah pada PT Kereta Api Indonesia dengan Pancasila? Dalam kasus ini berkaitan erat dengan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Good Corporate Governance memiliki 5 prinsip yang sangat berkaitan erat dengan Pancasila. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independensi. Yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Jika dilihat, sistem tata kelola perusahaan Indonesia sangatlah rapi dan teratur. Bagaimana ceritanya sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu? Berikut adalah daftar dukungan undang-undang dan peraturan mengenai Good Corporate Governance di Indonesia, mulai dari tekanan bagi seluruh PT dan PT terbuka dan serta undang-undangnya, hingga memuat penerapan prinsip Good Corporate Governance secara eksplisit yang merupakan keharusan bagi BUMN.
Dari rentetan presentasi tadi, konklusinya adalah Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat dan etika, artinya adalah nilai-nilai dalam Pancasila bisa dijadikan untuk landasan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tata kelola perusahaan, maka kejadian-kejadian seperti di PT Kereta Api Indonesia bisa diminimalisasikan ataupun dihindari di masa yang akan datang. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila. Dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Thank you.